Udah nyala itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dapat melanjutkan pengajian kita di kajian tafsir Al-Qurtubi. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang hukum melagukan Al-Quran, yang mana para ulama berbeda pendapat tentang hukum melagukan Al-Quran. Melagukan di sini adalah melagukan yang tidak keluar dari hukum tajwid, tidak keluar dari hukum tajwid. Kalau keluar dari hukum tajwid maka semua orang sepakat itu haram. Atau suatu yang dibuat-buat sehingga menyusahkan diri sendiri, maka itu para ulama juga sepakat tidak diperbolehkan. Tetapi apabila hal tersebut tidak keluar dari hukum tajwid dan hanya untuk memperindah suara, maka para ulama berbeda pendapat. Mazhab Maliki termasuk yang tidak membolehkan itu, termasuk diantaranya adalah Al-Imam Al-Qurtubi, penulis tafsir ini. Sementara Al-Imam Asy-Syafi'i membolehkan hal itu. Baik, berikutnya kita masuk pada pembahasan tentang bab tahdziru ahli al-Quran wal ilmi minar riya'i wa ghairih. Larangan kepada ahlul Quran, orang yang ahlul, yang dinamakan ahl di sini. Kata ahlun, ahli. Nah, itu jadi bahasa Indonesia, jadi ahli Al-Quran. Orang itu disebut ahli apabila dia memang menguasai hal tersebut. Yang jelas pertama, wajib hafal Quran, hafal 30 juz. Bukan juz 30 juz. Kedua, dia selalu mengkaji dan membacanya. Membacanya kapan? Ya, orang kalau dia ahli Quran pasti akan kelihatan bedanya. Dalam kehidupan sehari-harinya dia akan selalu bertahajud dan membaca Al-Quran itu. Adapun yang jarang tahajud, enggak pernah baca Quran, itu bukan ahli Quran. Tapi di sini yang dimaksud adalah tidak hanya ahlul Quran, ahlul ilmi, dan juga orang-orang yang menuntut ilmu Al-Quran, menuntut ilmu agama dan lain sebagainya. Maka ada tahzir. Tahzir artinya, hazzara itu artinya berhati memberi peringatan supaya berhati-hati. Itu namanya tahzir. Jadi tahzir ahlul Quran wal ilm maksudnya peringatan kepada ahlul Quran dan ahli ilmu, ulama atau yang menuntut ilmu, minar riya'i wa ghairih, agar tidak sampai riya dan lain-lain yang sejenis dengan riya itu. Maksudnya menuntut ilmu Al-Quran, menuntut ilmu agama bukan untuk kepentingan agama, tapi untuk kepentingan duniawi. Nah, itulah kira-kira maksudnya. Al-Imam Al-Qurtubi membuat pasal ini dengan sangat sangat baik sekali sebagai peringatan. Sebagai peringatan kepada umat yang menuntut ilmu agama ini, bahwa tujuan utama kita itu adalah akhirat. Sebenarnya sih bukan cuma ilmu agama, ilmu apapun. Tujuan utama kita itu adalah akhirat. Itu yang membedakan kita, membedakan orang-orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Pembeda antara orang-orang
beriman dengan yang tidak. Itu orang beriman fokus utamanya adalah akhirat. Pedoman utamanya adalah agama. Kalau tiap mau melakukan sesuatu, dia tanya dulu, ini dalam agama saya boleh apa enggak? Itu patokannya. Orang mau misalnya melakukan aktivitas kegiatan apapun, dia mau berjoget, mau bernyanyi, dia akan tanya dulu, ini dalam agama gimana hukumnya ya? Nah itulah ciri orang yang beriman. Kalau ternyata dalam agama tidak dibolehkan, maka dia tidak akan jadi melakukannya. Kalau dia sudah terlanjur melakukannya, maka dia akan menghentikannya. Kalau dia susah menghentikannya, maka dia akan kepikiran terus dan cari jalan bagaimana cara menghentikannya. Itu orang yang beriman. Karena kan memang tidak semua orang dalam kehidupannya mulus terus. Ya. Baik. Al-Qurtubi mengatakan, mengutip dari firman Allah Ta'ala yang ada dalam surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan apapun. Apa maksudnya bawa ayat ini? Karena ria atau beramal untuk dipuji orang, untuk mendapatkan duniawi, itu masuk kategori syirik. Sekalipun itu syirik kecil. Wa qala ta'ala, beliau mengutip firman Allah lagi, yaitu dalam surah Al-Kahfi ayat 110 ayat akhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap, berharap bertemu dengan Tuhannya. Maksudnya bertemu dengan Allah di akhirat nanti dalam keadaan kita terpuji. Ya, semua orang akan bertemu dengan Allah, akan bertemu dengan dalam arti mempertanggungjawabkan perbuatannya, termasuk orang kafir. Tapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita bertemu dengan Allah dalam keadaan terpuji. Kalau banyak dosa, mau nggak ketemu dengan Allah? Semua orang nggak mau, karena pasti akan dilemparkan ke neraka. Mendingan saya nggak usah ketemu dengan Allah. Begitulah kira-kira. Orang yang punya kesalahan di kantornya, mau nggak dia ketemu sama atasannya? Dia salah, atasnya pasti marah nih. Kalau ketemu buat dimarahin, buat apa? Begitu pula orang yang di dunianya dia yakin ketemu dengan Allah, tapi buat dimarahin, buat akan dilemparkan ke neraka. Pasti dia nggak mau ketemu. Nah, sementara orang yang mau ketemu dengan Allah adalah orang beriman. Dia udah, alhamdulillah saya punya amal kebaikan dan saatnya sekarang mendapatkan balasan dari kebaikan selama di dunia ini. Karena dunia ini sakit. Maksudnya dunia ini kalau betul-betul mempertahankan agama Allah, maka banyak nggak enaknya dari sisi sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat." Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang memberatkan. Salat malam berat. Orang enak tidur dibangunin. Puasa sunnah berat. Orang enak-enak makan kita malam puasa. Ya, berat, makari itu maksudnya hal-hal yang berat oleh hawa nafsu. Kalau orang udah hobi, tingkatannya udah hobi ibadah, ada lain lagi ceritanya. Wa huffatin naru bisyahwat. Sementara neraka itu dikelilingi hal-hal yang berbau pemenuhan terhadap syahwat, keinginan pribadi. Memenuhi syahwat itu tidak dilarang dasarnya, karena nama manusia pasti punya syahwat. Kalau nggak punya syahwat, bahaya juga, ya. Pasti punya syahwat. Cuma bagaimana melampiaskan syahwat itu dalam hal yang dibenarkan oleh syariat. Maka umumnya neraka itu terjadi akibat pemenuhan terhadap syahwat. Awalnya dari hal-hal yang boleh, lalu menggiring kepada hal-hal yang makruh, lalu kepada yang haram pun dilabrak juga. Begitulah awalnya. Nah, kemudian Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir ini mengungkapkan satu hadis yang inilah inti dari peringatan. Inti dari peringatan itu dalam hadis ini. Warawa Muslim an Abi Hurairah qala, Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari Abu Hurairah yang berkata, ini sebenarnya nanti ya kita insyaallah akan beli satu terjemahan tafsir Al-Qurtubi ini. Ada terjemahannya diterbitkan oleh Pustaka Azam. Dan saya adalah salah satu tim penerjemah itu. Cuma saya lupa saya nerjemahkan juz berapa. Udah 15 tahun yang lalu.
Yang jelas At-Tabari saya nerjemahkan. Jadi 30 juz Tabari itu saya nerjemahkan juz berapa juga saya lupa. Al-Qurtubi saya juga terlibat. Saya salah satu penerjemah di Pustaka Azam itu dulu. Nah ada ini, bukunya ini ada. Nanti insya Allah akan saya cari. Lalu di fotokopinya kita bagikan. Biar kita mengetahui apa sih yang kita bahas ini. Penuntut ilmu yang sebenarnya itu dia akan baca. Sebab ngaji kuping ini biasanya seminggu lupa. Minggu depan udah lupa lagi yang kalau tidak dibaca. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda alaihi yaumal qiyamati rajulun ustushhida." Sesungguhnya yang pertama kali diadili di hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Mati syahid itu artinya Masya Allah. Ya, dia adalah tidak ada pahala yang lebih besar daripada syahid di medan perang. Berjihad di jalan Allah lalu mati syahid. Perang dalam jihad yang sebenarnya, bukan jihad-jihad bohong, tapi jihad yang sebenarnya. Dia mati syahid. Fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Dia dibawa, dia menghadap nih hadapan Allah, lalu disampaikan apa nikmat-nikmat yang Allah berikan pada dia pun mengenalnya. Oh iya. Ini saya ini. Maka ditanyakan kepadanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu lakukan di dunia dengan nikmat yang diberikan Allah ini? Maka dia mengatakan, "Qala qataltu fika hatta stushhidtu." Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Apa jawaban Allah? "Kadzabta, walakinnaka qatalta li ayyuqala jari faqad qila." Kamu bohong. Kamu bukan berperang untuk mati syahid, tapi kamu berperang supaya dianggap sebagai pemberani. Kamu berperang sebagai mujahid, dicatat di koran-koran, dikenang orang-orang, wah inilah mujahid hebat segala macam. Itu yang ada di hatimu. Kata-kata itu kan ada di hati kita. Makanya gara-gara hati kita bisa masuk neraka. Kita tidak tahu, kadang-kadang ada orang, oh Masya Allah amalannya luar biasa. Nah, bahkan kita tidak tahu hatinya. Nah, makanya yang begini-begini nih adalah peringatan buat kita pribadi masing-masing. Nggak bisa kita nunjuk orang yang model begini nih. Adalah kita yang memantau hati kita sendiri. Saya termasuk begitu nggak ya? Nggak bisa kita nunjuk orang. Karena kan kita tidak tahu. Semua orang kelihatannya kan baik-baik saja. Dan kita pun tidak boleh berprasangka buruk pada orang. Mau melihat orang banyak beramal, ini riya dia kayaknya nih. Nah, itu dari setan juga tuh. Kadang-kadang setan itulah di dunia ini. Kadang-kadang kita melihat ada orang yang kelihatannya, maka itulah jauhi prasangka. Iyyakum wadh-dhann, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Jauhi prasangka, karena kita itu pasti punya prasangka miring pada orang. Beda tipis antara prasangka buruk dengan waspada, beda. Waspada itu artinya kita curiga sama orang kan boleh. Ada orang mencurigakan misalnya, keliling-keliling komplek kita, nih kita nggak kenal, lalu ngelihat pagar, jangan-jangan pencuri motor nih. Itu wajar, itu boleh saja, curiga. Tapi kan kita nggak bisa nuduh dulu sebelum ada hal-hal yang mengindikasikan kuat. Itu curiga. Tapi kalau berburuk sangka ini lebih kepada kita menilai hati orang. Ini kayaknya orang ini nggak ikhlas nih. Dia berharap ini nih, dia berharap macam-macam. Dan itu akan ditiupkan oleh syaitan. Nah, tapi kitanya sendiri juga harus melihat dalam hati kita. Kalau saya sendiri, saya udah ikhlas belum ya? Gitulah kira-kira. Nah, waqad qila, "Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi, tsumma turiha ilan nar." Atau hatta ulqiya fin nar. Kemudian orang ini tadi, orang yang mati syahid ini ditarik dengan keadaan mukanya dibenamkan ke tanah, lalu diseret oleh malaikat, lalu dilemparkan ke neraka. Padahal dia mati syahid. Mati syahid, tapi niatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji manusia. Jadi dia melakukan kesyirikan di sini. Makanya itulah tadi. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan menyekutukan dengan apapun. Bukan hanya kita nyembah Allah, tidak nyembah patung, bukan. Tapi kadang kita menyembah keinginan dunia. Itu syirik. Sekalipun dia tidak mengeluarkan dari agama, tapi tetap saja akan berpotensi memasukkan kita ke neraka. Seperti orang ini. Dia orang pertama yang diadili mati syahid, tapi malah masuk neraka. Gara-gara tidak ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian didatangkan orang kedua. Warajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al qur'ana fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha.
Orang kedua adalah orang yang menuntut ilmu sampai pintar, jadi alim ulama, ngajar lagi dia. Pokoknya udah alim ulama terkenal. Wa qara'al Qur'an, dan dia membacakan Al-Qur'an. Maksudnya dia adalah ahli Al-Qur'an, membaca Qur'an di mana-mana, mengajarkan Al-Qur'an di mana-mana. Pokoknya orang udah pokoknya dia alim ulama lah. Itu cara nyebutnya. Pokoknya begitu. Wa utiya bihi, maka dia didatangkan di hadapan Allah fa'arafahu ni'amahu alaihi fa'arafaha. Maka dia ditampakkan, ini loh nikmat yang selama ini Allah berikan kepadamu di dunia. Maka dia pun tahu, oh ya, baik. Saya ngerti sekarang. Baik. Fama amilta fiha, maka dikatakan padanya, apa yang telah kamu amalkan ini? Kamu kan udah jadi alim ulama. Ilmu kamu udah banyak. Apa yang kamu amalkan? Maka dia mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Aku belajar ilmu agama, lalu aku mengajarkannya, wa qara'tu fikal Qur'an. Dan aku membacakan Al-Qur'an untukmu ya Allah, gitu kira-kira dia. Apa jawab Allah? Qala kadzabta. Kamu bohong. Kamu bukan baca Al-Qur'an untuk Allah, walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari. Kamu bukan belajar ilmu agama buat Allah, tapi supaya dikenal sebagai orang alim, sebagai dicatat di buku-buku dia, di mana-mana orang mengatakan kamu adalah ulama, ustadz besar misalnya, dan sebagai seorang qari, dan kamu telah dapat julukan itu. Hanya itu tujuannya, bukan, jadi hatinya bukan karena Allah. Maka dia pun sama dengan nasibnya orang mati syahid tadi, dilemparkan ke dalam neraka, dibenamkan mukanya, diseret ke tanah, lalu dilemparkan ke neraka. Bayangkan alim ulama jadi masuk neraka gara-gara niat, tidak ikhlas, bukan karena Allah. Lalu kemudian orang yang ketiga, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullihi wa utiya bi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Orang yang Allah berikan banyak harta, lalu disampaikanlah kepadanya, dihadapkan, lalu ditanyakan, apa yang kamu amalkan dengan harta kamu ini? Fama amilta fiha? Qal ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fik. Illa anfaqtu fiha laka. Tidaklah aku tinggalkan ada kesempatan untuk menyumbang, berdonasi dalam kebaikan, kecuali aku menyumbang untukmu ya Allah. Maka apa jawaban Allah? Kadzabta, kamu bohong. Bukan karena aku, bukan karena Allah kamu menyumbang. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad. Kamu nyumbang supaya dikenal orang sebagai orang dermawan. Maka qila, dan kamu telah mendapatkan itu. Namamu tercatat di mana-mana sebagai seorang dermawan. Sama nasibnya, summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar. Dilemparkan juga ke neraka gara-gara niat dan hatinya bukan karena Allah. Baik. Ini nanti kalau orang dengar ini, nanti lama-lama dia pikir juga, wah kalau gitu saya nggak usah beramal aja deh, nanti saya malah masuk neraka. Enggak gitu. Di kita ini kan bukan malaikat. Hati kita tuh pasti ada hal-hal yang dikotori oleh, ya kayak begini nih, ada riaknya, ada pengen dipuji orangnya, ada macam-macam. Tidak mungkin bersih 100% di awal. Tapi jangan gara-gara itu kemudian kita nggak jadi beramal. Nanti gara-gara beramal nanti saya masuk neraka kalau nggak ikhlas. Masuk neraka kalau tidak ikhlas. Maka dari itu, sedari awal kita tuh sudah menancapkan keikhlasan bahwa ini hanya untuk Allah. Gitulah kira-kira. Bagaimana? Kita yang tahu. Dan sambil istighfar. Maka setiap mau beramal kita ucapkan bismillah untuk menguatkan hati. Mau apapun amal yang kita lakukan. Berangkat menuntut ilmu pun begitu. Mengajar pun begitu. Bismillah bahwa saya ini karena Allah. Melaksanakan apa yang Allah suka, yang Allah perintahkan. Dan hati kita tuh nggak mungkin juga kita bisa kontrol. Tapi kalau menunggu bisa dikontrol, lama-lama orang nggak ada yang beramal. Bayangkan kalau nggak ada orang yang ngajar gara-gara takut nggak ikhlas, apa jadinya? Kalau nggak ada orang yang nyumbang gara-gara takut riya, apa jadinya? Nah maka bukan berarti ini kita harus meninggalkan amal, enggak. Karena nanti di akhir bab akhir, Al-Qurtubi mengutip perkataan Hasan Al-Basri yang mengatakan kunna natlubul ilma lid dunya fajarrana ilal akhirah. Awalnya kami, Hasan Al-Basri loh ini ngomong, sekelas Hasan Al-Basri. Kami tuh menuntut ilmu tuh untuk dunia. Ya pengen dapat kedudukan, karena zaman itu para ulama dimuliakan, ada sumbangan dari pemerintah di zaman itu, dari para khalifah. Fajarrana ilal akhirah. Tapi gara-gara ilmu malah kami nyari akhirat. Maksud Hasan Al-Basri di sini,
Orang yang awalnya beramal karena dunia, tapi jangan menghentikan itu. Karena justru dengan ilmu itulah yang akan membawa dia malah ngejar akhirat. Nanti dia tujuan utamanya tujuan pertama mungkin dia tidak baik. Tetapi kalau dia selalu berusaha untuk baik, sesungguhnya Allah itu sebenarnya tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berusaha berbuat baik. Ketiga orang ini tadi, yang dalam hadis ini, memang sedari awal, tengah, sampai akhirnya, memang dia nggak pernah mikirin Allah. Dia mikirin bagaimana dapat kepuasan dunia, itu bedakan. Jadi dari awal, tengah, akhirnya dia nggak pernah mikir bahwa amal itu untuk Allah. Betul-betul hanya untuk duniawi. Kemudian juga Sufyan Ats-Tsauri yang mengutip dari Habib bin Abi Thabit, talabna hadzal amr wa laysa lana fihi niyyah, tsumma ja'atin niyyatu ba'd. Kami nuntut ilmu ini awalnya enggak ada niat, maksudnya enggak ada niat untuk akhirat gitu. Ya belajar aja, disuruh sama orang tua belajar ya belajar. Habis itu ngapal Quran ya memang disuruh sama guru ya udah ngapal aja. Nah, tsumma ja'atin niyyatu ba'du. Kemudian datanglah niat ikhlas kami itu nanti setelah ilmu kami udah banyak, udah belajar, Allah tancapkan keikhlasan itu. Jadi jangan, maksudnya tidak ada kata terlambat untuk itu. Memperbaiki niat istilahnya. Memperbaiki niat itu harus terus dijalankan tanpa menghentikan amal. Karena ada beberapa dulu orang berhenti dia ngajar. Berhenti ngajar. Kenapa berhenti ngajar? Saya takut nggak ikhlas. Justru bukan begitu solusinya. Solusinya tetap saja Anda mengajar. Lalu perbaikilah niat pada itu. Allah itu Maha Pemurah kok. Dan Allah itu Maha Pengampun. Maka jangan sia-siakan rahmat Allah. Gitulah kira-kira. Inilah dan ada beberapa hadis lagi. Intinya gini, dalam bab ini Al-Qurtubi ingin menekankan kalau kita menuntut ilmu, terutama ilmu Al-Qur'an, ilmu agama pokoknya, niat pertama itu karena Allah. Karena Allah. Sebenarnya sih bukan hanya ilmu agama, apapun harus karena Allah. Makanya dalam hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu farraqallahu amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Siapa yang dunia menjadi tujuan utamanya, fokusnya dunia saja, apapun kerjaannya. Jadi hidup ini hanya untuk dunia, dia enggak pernah mikir akhirat. Maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Maksudnya masalah terus hidupnya. Masalah itu maksudnya gini. Semua orang itu pasti bermasalah. Hatta para maksud bermasalah kalau maksudnya mendapat ujian ya. Hatta Nabi dan Rasul pun hidupnya juga memang ada yang lepas dari masalah, tidak ada. Ujian-ujian itu pasti ada. Tetapi dia diistiqomahkan oleh Allah hatinya tetap teguh dalam iman. Nah, sedangkan orang-orang yang tidak beriman, yang fokusnya pada dunia, jadi kacau sendiri. Ya, ngeluh sendiri, kacau sendiri, tidak ada pedoman agama. Semua orang tuh pasti akan sedih, akan menderita, akan ada ujian. Cuma cara dia menghadapi itu masing-masing berbeda. Dan orang yang dunia fokusnya dia nggak ada tujuan, tidak ada apa ya? Kayak nggak bahwa nanti saya itu akan ada di akhirat, bahwa nanti semua akan selesai dan saya akan bertanggungjawabkan dia. Tidak ada itu. Ya, fokusnya bagaimana saya untung aja nih di dunia ini. Nah, orang-orang seperti itulah yang akan Allah cerai-beraikan urusan. Maksud cerai-beraikan urusannya itu tidak ada tidak ada yang tenang dia di dalam hatinya, tidak ada harapan. Sekalipun dia kaya raya. Nah, walam ya'tihi minad dunya wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Dan dijadikan kefakiran atau kemiskinan di depan matanya. Jadi merasa miskin terus, biarpun dia miliarder, triliuner, tetap aja merasa miskin. Maksudnya kurang terus, masalah susah terus. Karena tujuan dunia itu nggak ada selesai-selesainya. Itu yang disebut dengan mata'ul ghurur. Kesenangan yang menipu. Dia minta terus nggak selesai-selesai. Kalau ham menjadi ham artinya fokusnya ke situ, dunia saja. Nah, sebaliknya, wa man kanatil akhiratu niyyatah. Siapa yang orang akhirat menjadi niatnya, jama'allahu amrah, maka Allah akan padu-padankan urusannya ini. Jadi dia fokus, ya mungkin dia mendapat ujian seperti para sahabat Nabi dan Rasul dapat ujian, tapi dia tetap di dalam kepedihan itu, dalam ujian itu dia ada pedoman, dia ada bahwa saya akan ketemu dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Itu tadi.
Dia yarju liqa'a rabbih. Dia berharap akan bertemu dengan Tuhan. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Dan Allah akan jadikan kekayaan itu di hati. Kalau kekayaan itu di hati, ya dia tidak akan merasa miskin. Berapapun yang dia dapatkan, dia syukuri. Itu namanya qanaah. Maka dalam hadis lain, Rasulullah mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Berbahagialah orang yang sudah masuk Islam, dikasih rezeki sekedar cukup makan, tapi Allah berikan qanaah dalam hatinya. Maksudnya dipuaskan dalam setiap apa yang Allah beri. Itu yang bahagia. Sebab orang kalau dia nggak puas-puas nggak akan pernah bahagia, berapapun banyak duitnya. Ada bonus dari Allah bagi orang yang tujuannya akhirat. Wa atatsud dunya wa hiya raghimah. Dan akan datanglah dunia kepadanya dalam keadaan tertunduk. Maksudnya dia bukan dia diatur dunia, tapi dunia itu datang sebagai bonus. Ya, seakan dia mengatakan, ngapain kamu dunia datang ke sini? Saya nggak perlu kamu. Saya ingin mengabdi kepadamu. Kata dunia ini. Perintah Allah. Itulah bonus. Jadi dunia itu hanya bonus saja. Bagi orang yang akhiratu niyatah. Kanatil akhiratu niyatah. Orang yang akhirat menjadi niatnya. Nah, maka kita dalam segala apapun itu memang fokus kita harus akhirat. Apapun. Dalam bidang agama, sebenarnya tidak ada pemisahan bidang agama. Semua bidang itu adalah pengabdian kita kepada Allah Ta'ala. Nah, apalagi kalau orang menuntut ilmu Al-Quran, menuntut ilmu agama, maka itu semua harus difokuskan hanya lillahi ta'ala, mencari keridhaan Allah. Dan dia bukan begini, keridhaan manusia itu harus dihiraukan enggak sih? Bukan juga tidak dihiraukan, enggak. Maksudnya kita tuh gini, jangan sampai mencari keridhaan manusia, terus kita korbankan keridhaan Allah. Gitu. Jadi disitulah kita menimbang. Menimbangnya pakai apa? Pakai ilmu, makanya belajar. Dari mana kita tahu ini Allah ridha apa tidak? Dari belajar ini. Dari majelis-majelis ta'lim inilah kita tahu. Kalau enggak ya enggak tahu apa-apa. Mana yang Allah ridha, mana yang tidak. Nah, itulah beberapa. Kemudian dibawakan pula oleh Imam Al-Qurtubi hadis lain. Abu Hurairah, ismuhu Abdullah. Oh, dari hadis tadi, Abu Hurairah. Di sini Al-Qurtubi berpendapat bahwa nama dari Abu Hurairah itu adalah Abdullah. Ada beberapa pendapat, sampai ada kata mengatakan 30 pendapat, tapi waqila Abdurrahman, dan ada pula yang mengatakan nama aslinya adalah Abdurrahman, dan ini yang paling banyak diadopsi oleh para ahli hadis. Nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah itu artinya apa? Bapak kucing. Kenapa sampai dikatakan bapak kucing? Dia mengatakan, Al-Qurtubi menukil riwayat ini. Ini kayaknya riwayat dari Ibnu Abdul Bar dalam Al-Isti'ab, kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Wa qala kunnitu Abu Hurairah li anni hamaltu hirratan fi kummi fara'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma hadhihi qultu hirrah faqala ya Abu Hurairah. Aku tuh disebut Abu Hurairah tuh gara-gara aku pernah bawa kucing kecil, Hurairah, kucing kecil, kucing betina kecil. Nah, kucing depan itu. Di dalam lengan baju. Lalu Rasulullah nanya, apa itu? Kucing kecil ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun menyebutku Abu Hurairah, bapaknya si kucing kecil itu. Itu dalam satu riwayat. Riwayat lain mengatakan ada juga bukan Rasulullah yang pertama kali mengucapkan itu, tapi bapaknya sendiri. Bapaknya namanya Sakhr, maka disebutlah Abdurrahman bin Sakhr. Dia orang Yaman. Orang Yaman masuk Islam keluarganya ini ketika dibawa oleh Tufail bin Amr Ad-Dausi, suku Daus. Daus itu nama suku di Yaman. Nah, Tufail bin Amr Ad-Dausi, dia adalah seorang cendekiawan sekaligus kepala suku di Yaman sana, yang pertama-tama masuk Islam. Sejarahnya masuk Islam juga unik, yaitu ini bulan haji nih, mengingatkan kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah dan mengintenskan dakwah itu di bulan haji. Kenapa? Karena di bulan haji ini semua orang ngumpul di Mekah. Bangsa Arab ngumpul di Mekah. Karena syariat haji itu adalah syariat yang telah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi orang-orang Arab di semenanjung Arab itu meliputi Arab Saudi, kalau pakai negara sekarang Arab Saudi, terus sampai ke Yaman, Oman, Qatar, pokoknya diapit oleh Laut Tengah, Laut Merah, kemudian Samudra Hindia, di atasnya adalah Syam. Itulah Arab. Nah, itu semuanya beragama dengan agama Nabi Ibrahim, tapi mereka merusaknya dengan kesyirikan, menyembah berhala juga. Jadi agama Nabi Ibrahim plus syirik gitu kira-kira. Nah, jadi mereka ada agama,
sudah mengikuti agama Nabi Ibrahim karena kan keturunan Nabi Ibrahim. Dibawa oleh Nabi Ismail, mereka mengikuti agama Nabi Ibrahim, tapi kemudian mengotorinya dengan kesyirikan. Lalu Nabi Muhammad SAW diutus karena bangsa Arab sudah hampir 99,99% musyrik. Maka diutuslah seorang Rasul untuk memurnikan kembali ajaran Ibrahim ini, ajaran sejak dari zaman Nabi Ibrahim itu, supaya orang tidak lagi menyembah apapun kecuali menyembah Allah, hancurkan berhala-berhala itu. Tapi kan harus pelan-pelan, dimulai dari dia seorang. Siapa pengikutnya? Pengikutnya cuma istrinya Khadijah, Abu Bakar, lalu beberapa orang teman mengikuti. Yang lain-lain marah ketika tradisi Arab, tradisi nenek moyang ini kita udah nenek moyang, kamu belum lahir kita udah nyembah begini-begini. Oh, kamu sekarang mau ngubah-ngubahnya. Itulah marahlah Abu Jahal, Abu Lahab itu. Maka tiap musim haji, Abu Jahal ini sudah menunggu di gerbang Mekah sana, menyampaikan, nanti kalau kalian ini ya, nanti kalau ada orang namanya Muhammad, dia bicara di gunung Abu Qubais sana. Jadi gini, di Mekah itu kalau orang mau membacakan sesuatu, pengumuman atau apa, dia naik ke sebuah bukit, namanya Bukit Abu Qubais kalau tidak salah. Di dekat Pasar Ukal. Pasar Ukas itu sekarang udah jadi Masjidil Haram semua, udah nggak ada lagi, udah perluasan semua. Di situlah ada sebuah bukit, orang bacakan pengumuman di situ. Wahai kaum Quraisy, wahai manusia segala macam, dengarkan ada pengumuman kayak kita gini ya, mengumumkan kematian, telah meninggal dunia segala, itu semuanya di situ tempat supaya orang semua dengar kan, karena itu kan dekat pasar. Nah, Rasulullah SAW juga tiap musim haji akan selalu menyampaikan dakwah Islam ini di situ. Ya, begitu orang ngumpul, Rasulullah langsung menyampaikan ini berimanlah hanya kepada Allah, tinggalkan kesyirikan, tinggalkan berhala, kayak gitu. Nah, ini kan udah gak bisa dicegah nih. Muhammad ini tidak bisa dicegah nih. Bagaimana caranya? Para pembesar-pembesar Quraisy yang anti dakwah ini, dalam satu riwayat, pamannya Abu Lahab selalu ngikutin. Jadi kemana Rasulullah mengatakan, wahai fulan, ada sembahlah hanya Allah, dan hindarkan penyembahan berhala. Selalu itu yang disampaikan Rasulullah. Maka Abu Lahab ngomong, maaf, ini ponakanku ini lagi gila, gitu. Jadi Abu Lahab itu selalu berusaha untuk menetralisir, menyampaikan bahwa jangan dengarkan Muhammad ya, dia lagi sakit, gitu. Supaya ini penghalang dakwah itu begitu. Itu tugas Abu Lahab. Abu Jahal mencegat orang di perbatasan kota Mekah, mengatakan, kamu kalau nanti dengar ada Muhammad ngomong begitu, harap maklum ya, dia banyak-banyak gelar itu, orang gila, penyair, tukang sihir, itu semua disebutkan. Nah, kenalah Tufail bin Amr datang dari Yaman, sebagaimana kebiasaan tiap tahun datang ke Mekah untuk haji, karena itu kan syariat agama Nabi Ibrahim. Lalu ketemu Abu Jahal begitu-begitu. Memang segila apa sih, saya ini udah banyak menyembuhkan orang gila. Itu ada dua orang tuh, Tufail bin Amr sama Dimad al-Azdi. Nanti baca dalam buku sirahnya, bagaimana awal-awal masuknya Islam itu, pelajari bagaimana masuk Islamnya Dimad al-Azdi dan Tufail bin Amr ad-Dawsi. Maka kata Tufail, penasaran saya, katanya, kalau dia ahli syair, siapa sih yang lawan saya ahli syair? Saya ini penyair ulung loh. Coba saya dengarkan ngomong apa sih dia. Kalaupun dia tukang sihir, banyak tukang sihir sudah saya taklukkan. Kalaupun dia orang gila, saya bisa nyembuhin orang gila. Coba, penasaran dia. Nah ini, penasaran keponya, ini kepo yang baik. Akhirnya, ya Muhammad, dengar-dengar kamu begini, coba bacakan kepada saya gini. Dibacakanlah ayat Al-Quran. Wah, ini nggak mungkin, manusia tidak bisa membuat ini, tidak bisa mengucapkan kata-kata seperti ini. Bayangkan tuh. Itu orang kalau ilmunya ada, dia ngerti. Kalau kita karena nggak ada ilmunya, nggak ngerti ilmu balaghah, kayaknya sama aja Al-Quran kan nggak. Kalau orang nggak punya ilmunya, orang punya ilmunya, dia ngerti. Ini bukan ucapan manusia nih. Kamu dapat dari mana sih? Diturunkan oleh Jibril dari Allah. Ya, orang kan ngelihat gestur orang juga. Ini benar nggak dia sakit? Apa dia benar ya? Pasti bisa kelihatan. Maka karena Tufail bin Amr ini orang yang objektif, insaf, dia tidak punya kepentingan apa-apa model Abu Jahal. Abu Jahal kan karena kedengkian, karena kegengsian, nggak mau ngikutin kebenaran. Gengsi dong, saya ngikutin Muhammad. Ini kan ada persaingan antara suku saya Bani Makhzum dengan sukunya dia Bani Abdi Manaf. Kalau saya ngikutin dia, jadi suku Makhzum ngikutin Bani Abdi Manaf dong. Gengsi, mandi, mau taruh di mana muka saya. Gitu loh kira-kira. Nah, tapi kalau orang model Tufail, dia tidak ada kepentingan untuk itu. Dia tidak ada, kenal juga tidak. Tapi kalau dilihat-lihat, sepertinya Muhammad tidak mungkin bohong deh. Dan kalimatnya itu benar-benar mukjizat. Nah, itulah makanya Al-Quran itu mukjizat. Siapa yang bisa tahu mukjizat? Orang yang ngerti ilmunya.
Orang-orang Arab yang ngerti tata bahasa, ngerti balaghah, enggak tahu ini mukjizat. Saya ngikut. Oke, langsung dia masuk Islam waktu itu. Nah, sekarang saya menawarkan perlindungan padamu. Kamu di sini dimusuhi oleh keluargamu sendiri. Udah, kita ke Yaman aja. Nanti saya bawakan pengawal. Enggak usah, kata Rasulullah. Kamu pulang saja, bawakan ini, sampaikan kepada seluruh kaummu ajaran ini. Maka pulanglah Tufail bin Amr. Karena dia kepala suku, otomatis suku-sukunya jadi ikut dia. Masuk Islam. Ada agama baru. Dibawa oleh Muhammad. Begini di Mekah. Begini. Saya ketemu begini. Masuk Islam. Termasuklah keluarga Abu Hurairah. Jadi kita mau cerita Abu Hurairah. Kita bukan mau cerita Tufail di sini. Cerita Abu Hurairah. Nah, dia baru datang ke Madinah. Abu Hurairah kan di Yaman sana. Nggak tahu saya di mana tempatnya suku Daus itu. Karena Yaman itu luas sekali. Yaman dengan Indonesia masih luas Yaman. Berapa Indonesia ini luasnya? Darat lautan. Yaman lebih luas. Dia nggak ada lautan tapi padang pasir. Padang pasir ini Masya Allah. Udah benar-benar kayak kita. Saya dari Ma'rib berangkat dari Syai'un, Hadramaut ke Ma'rib. Itu kalau tidak salah 12 jam dengan kecepatan mobil 160 km per jam. Enggak ada jalan tol. Nah, buat apa jalan tol? Orang jalan bebas hambatan semua. Hambatannya cuma posko tentara, pemberhentian, sama onta lewat. Itu onta lewat yang paling bahaya. Jadi jauh sekali. Bayangkan kalau 160 km aja 12 jam. Dengan kecepatan seperti itu. Nah, jadi luas Yaman itu lah. Gak tahu saya di mana suku Daus ini markasnya atau anunya. Datanglah Abu Hurairah berhijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Tufail bin Amr juga udah hijrah. Dan dia, itu sebelum itu. Dan ada kisah uniknya dia hijrah ini. Tufail ini. Dia berhijrah bersama temannya ke Madinah. Waktu itu Madinah sedang ada wabah. Siapapun masuk ke situ tuh nggak enak aja. Sakit aja bawaannya. Benar-benar menyiksa kalau mau tinggal di Madinah itu. Sementara mereka ingin meninggalkan kampung halamannya, ingin bersama dengan Rasulullah SAW. Maka satu ketika temannya Tufail ini nggak tahan, saking sakitnya, nggak ada makanan, nggak ada apa. Udahlah, saya bunuh diri aja lah, saya mau mati. Bunuh diri dia. Dia iris ininya dengan golok, dengan pisau, dah mati. Dia tahu cara bunuh diri. Maka matilah dia. Nah, mati ya sudah dikubur. Lalu malamnya Tufail bermimpi ketemu dengan dia. Ternyata kok kamu sepertinya dia berada dalam keadaan yang aman, sentosa, masuk surga lah gitu. Tapi tangannya masih ini nih luka, nggak beres gitu. Kenapa dengan tanganmu, kata Tufail dalam mimpi itu? Dia cerita, dikatakan kepadaku, kami tidak akan memperbaiki apa yang telah kau rusak. Kan kamu yang merusak tanganmu sendiri, bunuh diri dengan itu. Maka itu tidak akan diperbaiki. Maka besoknya Tufail lapor kepada Rasulullah, saya bermimpi begini ya Rasulullah. Rasulullah berdoa supaya Allah juga mengampuni tangan si fulan tadi. Maksudnya, sudahlah ya Allah, ampunilah dia, sehingga perbaiki tangannya nanti di akhirat nanti. Maksudnya gini, orang mati bunuh diri belum tentu masuk neraka apabila dia punya amalan yang bisa mengalahkan dosa bunuh diri. Apa amalan itu? Hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah itu mengalahkan dosa bunuh diri. Jadi Allah ampuni dia. Dan ditimbang antara pahala hijrah ke Madinah dengan dosa bunuh diri, masih besar pahala hijrah ke Madinah. Dan ini juga menjadi dalil akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa orang yang mati melakukan dosa besar tidak otomatis masuk neraka. Bahwa kalau kita misalnya melihat ada orang bunuh diri, ada orang, ya kita khawatir, takut. Jangan, itu berarti kan su'ul khatimah istilahnya. Artinya dia mengakhiri hidupnya dengan keburukan. Tapi belum bisa kita vonis dia masuk neraka. Maka kalau kita ada kenalan atau ada apa yang kira-kira berdosa, terus selama dia belum keluar dari Islam, artinya dosa besar lah. Termasuk orang yang bunuh diri ini tadi. Mana ada dosa yang lebih besar daripada bunuh diri? Tidak sempat taubat kan? Orang bunuh diri kan tidak sempat taubat. Maka kita tidak bisa mengatakan, malam ini habis kalau dicambuk malaikat. Nggak bisa gitu. Tidak boleh mengatakan begitu. Karena kita tidak tahu. Jangan-jangan dia diampuni oleh Allah dengan adanya melakukan satu amalan yang kita tidak tahu. Itu tadi tuh. Kita tidak boleh berprasangka buruk tuh gara-gara itu. Kadang-kadang kita melihat nih orang kok perasaan nggak ada amal yang aneh yang ini ya, tapi kok dia bisa sepertinya meninggal dalam keadaan seperti orang yang meninggal di hari Jumat sebagai salah satu pertanda husnul khatimah. Kita lihat ada orang
Amal-amalnya biasa-biasa aja. Tapi kok dia bisa meninggal hari Jumat ya? Nah, mungkin dia punya amalan-amalan tersembunyi yang kita tidak tahu. Nah, itulah. Makanya kalau kita bisa punya amalan-amalan tersembunyi, kita ikhlaskan hanya untuk Allah, tidak usah ada orang yang tahu. Tapi itu yang akan memberikan pertanda, akan membuat kita mati husnul khatimah nanti. Wallahu a'lam. Begitulah. Jadi balik lagi ke Abu Hurairah. Gara-gara kita menyinggung Tufail bin Amr, memiliki beberapa kisah yang sangat bermanfaat. Nah, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, baik, sampai di sini kita bacakan satu lagi hadis di mana dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man talabal ilma li ghairillahi aw arada bihi ghairallahi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang menuntut ilmu bukan karena Allah, ya maka hendak atau aw arada bihi ghairallah, atau menginginkan sesuatu bukan Allah, maksudnya ya supaya di dunia saya nuntut ilmu agama supaya nanti saya bisa kaya, saya bisa nikahin fulan-fulana, saya bisa macam-macam dah. Maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Intinya gini, bahwa inti pesan dari sini belum selesai nih. Insyaallah kita akan lanjutkan minggu depan kalau ngaji lagi. Jadi pengajian ini insyaallah akan minggu depan. Tapi tergantung saya mood apa tidak. Pengajiannya Mas Ruman. Pengajian mood-moodan. Wah, bukan mood ya, kalau ada kesempatan ya, kalau ada kesempatan ya, insyaallah kita akan rencana ya, setiap pekan. Insyaallah kita akan lanjutkan karena waktu Isya. Inti pesan dalam bab ini adalah, wahai para penuntut ilmu, wahai orang-orang yang belajar agama atau apapun, fokuskanlah niatmu pertama hanya karena Allah. Fokuskanlah hanya untuk akhirat, bukan berarti menuntut dunia nggak boleh. Duniamu itu, hartamu itu, segala macam itu semua untuk bekal ke akhirat. Gitu. Intinya gitu. Nah, gitu. Jadi gitu Pak Mitro. Nah, jadi semua kita itu untuk akhirat. Kalau kita udah ngejar akhirat, kita pasti akan bahagia. Dunia udah nggak bisa dikejar lagi. Kita mau dapat apa lagi di dunia ini? Udah banyak teman-teman kita yang sudah mendahului ya. Dan kita ya ini termasuk kita jangan lupa mendoakan saudara kita Pak Joko yang mendadak sekali ya, kita kaget. Tapi satu hal yang ya kita bersaksi. Bagaimana kita tidak bersaksi bahwa beliau adalah orang baik? Ya. Sebagai jamaah tetap masjid mau belajar ngaji, gurunya mana ini? Malah gurunya nggak datang. Mau belajar ngaji beliau, ya tidak malu beliau dengan usia yang sudah tua tetap ingin belajar ngaji, masya Allah. Saya kalau udah setua itu belum tentu juga banyak saja halangan apa entah gengsi lah atau malu lah macam-macam. Beliau bilang ke saya nggak malu Pak Ustaz, saya intinya insya Allah ini adalah pertanda husnul khatimah buat beliau. Maka kita sampaikan doa kita kepada beliau dalam sholat kita ataupun dalam kapanpun. Dan saya juga ingin mendoakan di sini, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, kami bersaksi bahwa saudara kami, orang tua kami, Bapak Joko Waluyo adalah orang baik. Maka terimalah persaksian kami ini dan tambahkan pahala untuknya ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Dan karena beliau pernah membersamai kami di sini, pernah membersamai kami dalam jamaah masjid ini, maka kumpulkanlah kami bersama beliau di surgamu nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita ikhlaskan doa kita dan juga kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.